minggu, hari ke hari, sehingga Engkau memberi kesehatan kepada kami bisa ada sampai hari ini, semua karena kemurahan Tuhan. Juga berkat yang Kau berikan kepada kami Tuhan, sehingga Kau cukupkan apa yang kami butuhkan, semua itu karena kemurahan Tuhan. Terima kasih ya Yesus, kami mau memuji-muji Engkau, kami melakukan Engkau Tuhan. Biar yang betapa di atas manusia ya Tuhan Yesus, buat kami hanya hidup Tuhan yang dimanjakan dalam nama Tuhan Yesus yang hidup. Amin. Sehingga kami dilepaskan dari belenggu dosa dan kita diselamatkan mendapatkan hidup yang kekal, dan sehingga kita menjadi miliknya. Semua itu karena karunia Tuhan Yesus. Sebab itu mari kita terus bersama Tuhan, berjalan bersama Tuhan, dan kita terus mencari Tuhan, karena Tuhan kita Tuhan yang hidup, Yesus Kristus. Amin. Haleluya.
tempat ini. Mari kita sambut sukacita yang dari surga juga telah mengalir di tempat ini. Haleluya. Amin. Silakan duduk kembali. Yang capek gerak, kipas-kipas dulu. Ya saudara-saudara, tante om di tempat ini yang ikut Tuhan pasti tahu ya kalau hidup ikut Tuhan tuh bukan mulus kayak jalan tol. Banyak lika-likunya dalam kehidupan. Tapi satu hal yang perlu kita pegang teguh bahwa Tuhan tahu yang terbaik. Amin. Tuhan tahu yang terbaik. Amin. Maka saat ini mari kita menyatukan hati kita. Kita mau katakan di hadapan Tuhan, Tuhan, hidup kami hanya bermodal berpegang pada Engkau Tuhan. Modal kehidupan kami ya Tuhan, berserah kepadamu Tuhan. Engkau tahu yang terbaik. Tuhan dengar setiap doa. Ya, Tuhan menjawab setiap doa. Mungkin bukan pada saat
yang kita mau. Tapi sekali lagi kita mau katakan, Tuhan, Engkau tahu yang terbaik. Amin. Haleluya. Yesus. Tak selalu Tuhan menjawab doa, tapi Dia beri yang terbaik di waktu yang tepat. Izinkanlah Tuhan turut bekerja, yang mustahil menjadi mungkin karena oleh percaya. Sama-sama kita katakan, Yesus menjawab lebih dari yang ku doakan. Yesus menjawab lebih dari yang ku harapkan. Dengan caranya di waktu yang tepat, ku kan melihat Dia jadikan semua. Mari bersama-sama kita mau nyanyikan. Tak selalu Tuhan menjawab doa, namun Dia beri yang terbaik di waktu yang tepat. Izinkanlah Tuhan turut bekerja, yang mustahil menjadi mungkin oleh karena percaya. Yesus mendengar lebih dari yang ku doakan. Yesus jawab lebih dari yang ku harapkan. Dengan caranya di waktu yang tepat, ku kan melihat Dia jadikan semua. Yesus mendengar lebih dari yang ku doakan. Yesus menjawab lebih dari yang ku harapkan. Dengan caranya di waktu yang tepat, ku kan melihat Dia jadikan semua. Kami melihat kasih-Mu Tuhan, kami melihat penyertaan-Mu Tuhan. Begitu besar Engkau. Mungkin tidak sesuai dengan doa kami, mungkin tidak sesuai dengan harapan kami, tapi kami tetap percaya Tuhan. Kau tahu yang paling baik, Kau tahu yang paling baik. Kaulah pemegang hidup kami Tuhan. Mari Roh Kudus bekerjalah, mari bekerjalah Tuhan. Dengan Roh jangan kurang kami mengucapkan puji dan meninggikan Engkau, itulah kerinduanku. Terima kasih. Terima kasih. Mari bersama-sama yang percaya kita mau katakan, bersama-sama kita mau mengangkat tangan kita. Ya, ya. Sebagai tanda kita percaya Tuhan, Haleluya. Kau tahu yang paling baik untuk hidup. Ya, Yesus. Yesus menjawab lebih dari yang ku doakan. Yesus menjawab
jadikan semua. Sekali lagi kita katakan Yesus mendengar. Yesus Biarlah ini menjadi doa kami Tuhan. lebih Biarlah ini dari menjadi doa yang kami Tuhan. Kau mendengar setiap doa. Yesus Kau melihat setiap tetesan air mata lebih dari yang ku harapkan. Dengan caranya di waktu yang tepat, bukan melihat Dia jadikan semua. Dengan caranya, bukan melihat Dia jadikan semua. sekali lagi bukan melihat. Bukan melihat Dia jadikan semua. Kau sungguh baik Tuhan, Bapa yang mulia. Kau ada bersama kami, Roh-Mu bersama kami Tuhan. Oh, lawat kami Tuhan. Tuhan dengar doaku. Namanya biar hati kami melekat padamu Tuhan. Kau selalu menjawab Tuhan apa yang kami hadapi, apa yang kami lakukan. Satu kerinduan kami ya Tuhan, berada di dalam bait. Satu kerinduan kami ya Tuhan, kami mau letakkan semua yang lain. Kami mau mendekat dan melekat padamu ya Tuhan. Kau berbicara bagi kami ya Tuhan, satu persatu ya Tuhan. Biarlah firman-Mu itu menusuk Tuhan, seperti pedang ya Tuhan, membersihkan dan memisahkan Tuhan antara yang baik dan antara yang tidak baik Tuhan. Kau mau berkati hamba-Mu Tuhan yang akan menyampaikan firman-Nya Tuhan. Urapi ya Tuhan dengan roh, urapi Tuhan. Firman yang disampaikan adalah hidup Tuhan, dan akan mengikuti kami kemanapun kami pergi ya Tuhan. Terima kasih. Kami mau menyerahkan waktu-waktu ini, kami mau memusatkan perhatian kami hanya padamu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, mari yang percaya kita sama-sama katakan amin. Amin. Silakan Bu Lydia untuk menyamakan firman-Nya. Aduh, sorry. Shalom, selamat pagi, semangat pagi. Senang sekali ada di tempat ini karena saya sudah dengar gitu ya kalau Kaleb Malang itu luar biasa. Kaleb Malang ini semangat. Wah, makanya saya mikir judul apa ya untuk Kaleb Malang ini. Saya kasih judul firman hari ini adalah menjadi tua, sehat dan bahagia. Ya. Seperti Kaleb yang di Alkitab. Kaleb yang di Alkitab itu orangnya sehat, kuat, bahagia, jadi berkat. Amin.
Semua pengen jadi orang-orang yang bertumbuh menjadi tua tapi tetap sehat, tetap kuat dan bahagia dan jadi berkat. Nah, saya mau kasih yel-yel gitu ya, yel-yel supaya ngingetin. Ya. Kalau saya ngomong Caleb Ministry, kami sehat, bahagia, jadi berkat. Ya. Yuk sama-sama. Harusnya berdiri nih. Berdiri lagi yuk. Bapak Ibu saya tahu yang Bapak Ibu di sini nih lansia yang hebat. Caleb-Calebnya Tuhan. Ya. Caleb Ministry, saya sehat, bahagia, jadi berkat. Lagi. Caleb Ministry, saya sehat, bahagia, jadi berkat. Amin. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Nah, bagaimana menjadi tua, sehat, bahagia, dan jadi berkat. Amin. Silakan duduk. Kerinduan semua yang hadir di sini, saya tahu, saya percaya setiap kita menjadi orang-orang yang diizinkan Tuhan usia lanjut tapi tetap sehat. Jadi orang-orang yang lanjut usia sehat, bahagia dan jadi berkat, bukan jadi beban ya. Seringkali kan orang tua itu dianggap beban gitu. Enggak, kita jadi berkat. Amin. Amin ya. Nah, ada banyak orang yang begitu memasuki usia 50 tahun itu sudah mulai galau. Mulai mikir, waduh ini sudah menjelang usia pensiun. Waduh, aku bakalnya di pensiun gitu ya. Sudah mulai galau, mulai yang wanita mulai menopause gitu ya. Ya, mulai sakit-sakitan. Wah, kalau sudah mulai loyo katanya gitu ya. Galau. Tapi Tuhan sebetulnya enggak punya rencana yang seperti itu. Nah, kalau berikutnya, slide berikutnya. Nah, kalau kita hidup di dunia ini diwarnai oleh musim-musim. Diatur oleh musim-musim. Kalau di Indonesia ini negara yang 2 musim. Kalau dulu tuh musimnya itu pas gitu, bulan Maret sampai Oktober itu musim panas. Oktober sampai Maret itu musim hujan gitu ya kalau di Indonesia ya. Kalau di negara yang 4 musim, wah itu musimnya ada musim semi, ada musim panas, ada musim gugur, ada musim dingin. Saya sempat sekolah di negara yang 4 musim itu. Jadi pada waktu saya tinggal di sana, saya harus melalui musim-musim itu. Ngerasain tuh ya, musim yang saya sekolah pertama itu ngalamin karena sekolah di sana mulainya bulan Agustus itu sudah mulai musim gugur. Nah, saya ngalami musim gugur, musim dingin, pertama kali lihat salju. Waduh senengnya, rasanya waduh salju pertama ini. Saya tidak pakai apa-apa, saya wah pengennya ini saljunya dimakan. Ya teman-teman juga gitu, dia salju itu sudah tinggi gitu dibuat es, dikasih sirup. Wah saya melihat mulai menikmati musim semi, bunga-bunga yang indah. Saya tempat tinggal saya itu namanya Rose City, wah bunga mawarnya gede-gede, bagus sekali. Dan saya melewati musim panas banget juga ya. Dan saya enggak bisa ngomong, aku enggak mau musim gugur. Atau aku enggak mau musim dingin, kedinginan banget. Dingin luar biasa. Saya enggak punya sepatu, saya harus punya sepatu yang seperti mereka, sepatunya ada pakunya gitu, kayak sepatu sepak bola itu ya. Jadi kalau jalan kan jalannya ini es, jadi bisa nancep gitu, saya enggak punya. Kalau jalan takut sampai saya merangkak gitu. Nah itu saya melewati musim-musim itu. Dan saya mulai menikmati. Saya enggak mau bilang aku enggak mau musim ini.
Tapi saya harus berkawan dengan musim itu dan saya harus belajar menikmati musim itu, menyesuaikan diri dengan musim itu, bahkan bajunya, ya gitu ya. Kalau musim dingin nggak punya baju anget, ada di situ ada yang namanya second blessing itu, baju-baju bekas tapi baju dingin. Ya saya ambil baju dingin yang di tempat yang disediakan gereja, sekolah Alkitab kan ya. Nah di situ ada baju-baju yang saya bisa pakai, menyesuaikan. Nah demikian juga dengan kehidupan. Berikutnya, dalam hidup ini kita juga punya musim kehidupan gitu ya. Musim kehidupan, kalau ngomong 2 musim ya, musim masa muda dan musim itu kan masa gitu ya, sama dengan masa juga. Masa muda dan masa lanjut usia. Kalau negara yang 4 musim saya mikir baginya gini, 0 sampai 20, 20 sampai 40, kan katanya usia manusia itu berapa? 70 tahun saja. Kalau kuat berapa? Katanya kalau kuat 80. Kalau di sini tadi saya tanya sama Ciun, ada loh yang di sini yang 80 lebih, ada yang 80 lebih. Wah itu sudah luar biasa. Bonusnya luar biasa ya Tante ya, dikasih Tuhan umur bisa lewat 80, itu luar biasa. Kalau makanya saya bagi, udah kalau sampai 80 kira-kira musim yang semi ini, orang baru bersemi semua, itu 0 sampai 20 lah ya, terus 20 sampai 21 sampai 40, 41 sampai 60, dan 61 sampai 80. Mungkin kita saat ini di Caleb Ministry ada di musim dingin, ya mulai kedinginan, gitu ya, mulai gampang kok dingin ya, gitu. Mungkin mulai musim dingin, tapi kita yang harus ya, musim-musim ini harus kita lewati. Kita nggak bisa, aku nggak mau jadi remaja atau aku nggak mau jadi tua. Semua musim ini harus dilewati. Kita tidak bisa menolak musim kehidupan ini. Tapi ingat janji Tuhan di Pengkhotbah 3 ayat 11. Mari kita baca sama-sama. Ia membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Tuhan akan membuat setiap musim kehidupan itu menjadi indah. Kita bukan menolak, tapi kita bisa menikmati. Seperti saya yang dari negara Indonesia yang panas, di sana mulai menikmati musim dingin, musim gugur. Kita menikmati. Tuhan akan membuat semua indah pada waktunya. Dan janji Tuhan, apa janji Tuhan untuk kita yang memasuki musim dingin, yang memasuki lanjut usia ini. Berikutnya. Nah, rencana Tuhan untuk kita. Nah, ini di Mazmur 92 ayat 13 sampai 15 dikatakan, baca sekali lah sama-sama lagi ya. Orang benar akan bertunas seperti pohon kurma, akan tumbuh subur seperti pohon aras di Libanon. Mereka yang ditanam di bait Tuhan akan bertunas di pelataran Allah kita. Ini harus lebih kuat ini bacanya. Pada masa tua pun mereka masih berbuah menjadi gemuk dan segar untuk memberitakan Tuhan, ya. Itu kok sedikit salah. Nah, rencana Tuhan untuk Caleb Ministry, untuk setiap yang join, setiap yang hadir di Caleb Ministry adalah kita ini orang-orang benar. Amin. Karena kita sudah dibenarkan oleh Yesus. Kita orang-orang benar yang sudah dibenarkan oleh darah Yesus. Dan Tuhan janji orang-orang yang dibenarkan Tuhan ini dikatakan akan seperti pohon kurma. Nanti kita lihat apa pohon kurma. Dan seperti pohon aras di Libanon. Syaratnya cuma kalau kepingin jadi seperti pohon kurma dan seperti pohon aras di Libanon. Syaratnya cuma ditanam di bait Tuhan.
tertanam di dalam Tuhan, tertanam di dalam gereja Tuhan, tertanam di dalam keluarga Tuhan. Dan dikatakan hasilnya dia akan bertunas. Ya, saat ditanam itu tidak mati, tapi ditanam itu dia tumbuh, bertunas. Seperti dikatakan pohon kurma dan aras di Libanon. Pohon kurma itu gimana sih? Berikutnya. Nah, seperti pohon kurma tadi ya, bertunas saat dikatakan pohon kurma ini pohon yang tetap bertunas. Dari musim berganti tetap menjadi berkat. Ini pohon kurma. Dia enggak ada bilang, oh ini musimnya mangga, ini enggak. Pohon kurma ini setiap musim ada terus. Ya, pohon yang setiap musim ada terus tumbuhnya itu di tempat yang tandus, padang gurun. Tumbuh di dalam kesukaran. Mungkin di masa-masa tua ini kita mulai mengalami kesukaran. Ya, kesukaran jalan, kesukaran kalau mengingat kadang juga sulit. Sekarang ini kalau mama saya umur 84 tahun, nah sekarang juga mulai banyak sulit gitu ya. Dia baca ini juga harus pakai kacamata, banyak kesulitan. Sekarang makan nggak bisa cepet-cepet, seringkali keselak gitu ya, mama saya seringkali keselak. Jadi mengalami kesulitan, tapi dikatakan tetap berbuah. Musim boleh berganti, tapi Tuhan ingin kita ini tetap bisa berbuah, bisa jadi berkat, bisa tetap bahagia, ya, bisa tetap bahagia. Berikutnya, ini dikatakan pohon kurma itu pada waktu ditanam nggak seperti pohon yang lain. Pada waktu pohon kurma ditanam itu digali tanah yang cukup dalam. Biji dimasukkan, di atasnya dikasih batu. Berikutnya, nah di Timur Tengah ya, di padang gurun itu ditanam di dalam pasir ditutupi batu. Saya melihat ditutup batu yang besar, tujuannya apa? Tujuannya ditekan supaya tumbuhnya ke bawah, enggak ke atas dulu. Jadi pohon kurma ini ditekan tumbuhnya ke bawah, benih ini mulai keluar akarnya dan akarnya ini terus jalannya ke bawah sampai menemukan mata air. Sampai menemukan mata air, dia akarnya itu jadi begitu kuat. Begitu dia sudah ketemu mata air, dia mulai naik ke atas. Dan mulai begitu kurma ini bertunas, itu tanda dia akan cepat untuk bertumbuh gede dan berbuah. Dia tumbuh mencari dulu mata air. Nah, sebagai orang-orang lanjut usianya Tuhan ingin kita ini akarnya itu semakin kuat. Hubungan dengan Tuhan, dengan sang mata air itu kuat. Sehingga kita ini bertunas, keluar ke atas dan bisa jadi berkat. Pohon kurma ini dibilang pohon yang manis. Saat orang itu di padang gurun yang panas itu dia bisa menemukan buah kurma. Kalau pernah lihat buah kurma yang segar itu berair. Saya pernah ke Israel, wah kalau ke Israel itu begitu makan di hotelnya itu buahnya itu yang disediakan tuh buah kurma. Tapi kurmanya bukan kayak kurma di Indonesia yang sudah kisut-kisut gitu ya. Ini kurmanya masih seger. Dipencet gini langsung keluar gini, wah tuh seger, berair, manis, luar biasa. Dan Tuhan tuh kepingin setiap kita ini di usia lanjut jadi orang-orang yang menjadi berkat manis. Ya, bukan jadi orang yang dibilang orang tua yang rewel gitu enggak ya. Tapi Tuhan ingin kehadiran kita itu menjadi berkat. Membawa kemanisan, membawa rasa gitu ya. Membawa rasa, itu yang Tuhan inginkan. Itu tentang pohon kurma. Berikut gambarnya. Ini ya, kalau pohon kurma itu tumbuh di padang gurun ini buahnya itu kayak gini. Buahnya ini begitu banyak dan buahnya ini manis jadi berkat. Buat orang yang jalan kepanasan itu, kalau lihat pohon kurma, ambil gitu ya, untuk
itu manfaatnya kurma itu kan banyak sekali. Ya, bisa jadi kesehatan, bisa jadi kekuatan, bisa jadi macam-macam obatnya kurma. Oh, kalau sekarang katanya kalau demam berdarah, sirup kurma, makan kurma. Itu obat yang sangat bagus, vitamin yang sangat bagus buat tubuh. Tuhan ingin kehadiran kita menjadi yang sangat bagus, menjadi vitamin, menjadi kekuatan bagi orang lain. Amin. Nah, sekarang pohon aras. Berikutnya. Nah, ini dikatakan juga seperti pohon aras. Nah, pohon aras ini pohon yang tumbuh itu sampai 40 meter tingginya. Tumbuh itu juga ngalami banyak halangan ya, pada waktu ada di dalam tanah ini banyak halangan. Nah, tapi dia itu di tengah himpitan-himpitan itu tetap tumbuhnya itu lurus. Tumbuhnya lurus, itu seperti itu. Ya, ini manfaatnya juga banyak. Pohon aras ini manfaatnya banyak. Kalau di Israel itu pohon aras ini kayunya dibuat kapal perang, dibuat kapal dagang. Zamannya Raja Salomo, pohon aras ini dipakai untuk membangun bait Allah. Ya, untuk membangun bait Allah. Di tempat ini juga kita yang usia lanjut ini Tuhan taruh untuk jadi bagian membangun keluarga Allah, membangun di tempat ini. Saya ingat MDC Malang dimulai di rumahnya Om Yantong yang tua. Tadi saya lihat ada Cik Guat. Tadi saya lihat ada Cik Guat di sini. Tadi saya lihat Cik Guat juga yang mula-mula. Orang-orang yang lanjut usia. Tapi Tuhan taruh untuk membangun. Ya, untuk jadi bagian dari gereja, untuk membuat gereja ini bertumbuh. Saya lihat itu, kalau lihat tadi Cik Hun, sudah umur berapa Cik Hun? 76, masih semangat seperti itu ya. Waduh, seperti Kaleb luar biasa. Ya, itu orang-orang yang semangat luar biasa sama Tuhan ditaruh di bait Allah ini. Bahkan dikatakan jadi bahan untuk membangun rumah Tuhan, untuk membangun keluarga Allah di tempat ini. Dikatakan daunnya itu terus hijau. Enggak ngalami musim gugur. Yang namanya pohon aras ini enggak pernah daunnya kuning, gugur. Makanya dibilang evergreen, selalu hijau. Nah, kalau Tuhan itu dikatakan kita ini seperti pohon aras, evergreen, terus hijau, terus seger gitu kan, terus segar. Dan dikatakan dia tuh sampai tahan di suhu minus 25 derajat. Itu masih tahan loh pohon aras itu, kuatnya luar biasa. Ya, kalau Tuhan katakan kita ini seperti pohon aras, diamini Tuhan, aku sampai tua, aku akan tetap jadi berkat. Aku ini dipakai Tuhan untuk jadi bagian dari gereja Tuhan, untuk membangun jemaat Tuhan. Amin? Amin ya. Nah, sekarang prinsip itu tadi, kalau prinsipnya kurma, ya, dia menghasilkan buah. Dia menghasilkan buah yang jadi berkat. Kalau prinsipnya prinsipnya pohon aras, hidupnya berakar dalam Tuhan. Meskipun diterpa apapun tetap teguh dan dipakai Tuhan di dalam membangun bait Allah. Seperti yang dilakukan Salomo. Sekarang pertanyaannya, bagaimana bisa mengalami kita usia lanjut, sehat, bahagia, dan jadi berkat. Oke, berikutnya. Ya, yang pertama, menerima dengan rasa syukur. Ya, kita terima. Aku sudah tua, aku sudah lanjut usia, umurku sudah segini, diterima dengan ucapan syukur. Ya, terima, lihat ini jadi berkat. Aku dapat umur segini, ini jadi berkat. Ya, ini bukan beban. Lebih dari 70 tahun ini sudah wow, gitu, sudah anugerah. Harus legowo, menerima dengan ucapan syukur. Terima kasih loh Tuhan, aku sudah usianya segini. Terima kasih loh Tuhan,
masih diberi kesempatan hidup. Saya selalu kalau mendoakan ada orang-orang tua yang ulang tahun, saya katakan Tuhan terima kasih. Kalau sampai hari ini masih diizinkan hidup, pasti Tuhan itu punya rencana. Karena Tuhan belum selesai, ya kan? Tuhan belum selesai, Tuhan masih mau pakai kita. Dan saya cuma ngomong Tuhan kalau masih mau pakai saya, Tuhan juga akan lengkapi saya. Karena Tuhan janji sekali-kali aku tidak akan meninggalkan engkau, sekali-kali aku tidak akan membiarkan engkau. Jangan takut, aku besertamu, selalu bersama Tuhan. Ya, selalu bersama Tuhan. Jangan sampai jadi orang usia lanjut dibilang rewel gitu ya. Ya, saya selalu ingat lagu itu, aku wes gak rewel Gusti. Pernah dengar lagu itu ya? Aku wis gak rewel Gusti, tak syukuri sing dadi berkate. Aku wis gak rewel, aku wis gak rewel Gusti, aku wis gak rewel Gusti, tak syukuri sing dadi kersane. Aku wis gak rewel. Kalau wis mulai rewel, saya ingat lagu ini, saya nyanyi lagu ini. Aku gak mau jadi orang yang rewel gitu ya. Mama saya juga gitu, kalau mama mulai rewel, Ma, aku wis gak rewel gitu. Kalau sampai hidup hari ini itu masih berkat Tuhan. Ku ada sampai hari ini berkat kemurahan-Mu, berkat Tuhan. Jadi syukuri sing dadi berkate. Syukuri sing dadi kersane. Yang jadi kehendak Tuhan kita syukuri. Kita ada sampai hari ini semua berkat kemurahan Tuhan. Aku mau mensyukuri. Dengan cara apa? Berikutnya. Nah ini tadi lewat lagi. Ya, masa hidup kita 70 tahun. Nah. Mensyukuri dengan tidak membandingkan diri dengan keadaan yang dulu. Gitu ya. Dulu loh gitu ya, dulu itu aku sih bisa gini, dulu itu loh keadaan dulu, aku dulu bisa nyetir, aku dulu bisa jualan itu aku bisa kuat berapa kilo, aku dulu gini, aku dulu. Jangan banding-bandingkan dengan yang dulu ya, yang dulu. Hiduplah hari ini ya, dihidupi hari ini. Dulu aku bisa loh semua sendiri, sekarang sudah enggak bisa. Kita butuh orang lain gitu ya, kita butuh orang lain. Kalau dulu aku bisa jalan itu kuat sendiri, sekarang dulu aku kalau jalan tuh cepet loh, aku ini paling sampai orang bilang kalau aku jalan tuh selalu kayak orang lari. Sekarang harus pelan-pelan gitu ya, jalan gak bisa sembarangan, naik tangga dulu cepet, wah kalau bisa lompat gitu ya. Sekarang ya gak bisa, mesti hati-hati. Saya ini 2 tahun 2 kali jatuh. Yang kemarin itu di rumah lagi ngepel, jatuh kepleset. Cuma kepleset tuh rasanya cuma gini. Ternyata patah tangannya, di sini patah, harus dioperasi. Ya, terus sudah sembuh, kemarin pergi sama keluarga, jatuh di restoran karena pakai sepatu pinjam. Saya pinjam sepatunya kakak saya, katanya kakak saya sepatuku ini ada remnya loh katanya gitu. Karena sepatu Skechers ada anti slip. Wah saya mikir, kamu kan mau jalan banyak, pinjam mau sepatuku. Ya saya pakai sepatunya, karena saya belum biasa sama sepatunya kakak saya. Ya. Terus suami saya ngomong, waktu makan di restoran, ayo bayari, saya disuruh bayarin. Jadi saya mau cepet-cepet gitu. Pura-pura ngambil minum sama bawa bon. Karena saya jalannya agak cepet, itu sepatunya ngerem. Nah, waktu ngerem itu saya julek gitu ya. Saya jatuh karena tangannya bawa barang dua-dua, jadi enggak ada pertahanan. Saya jatuh dan tangan ini ketimpa badan saya. Kayaknya enggak sakit. Enggak, cuma bentuknya jadi berubah gitu. Ternyata
sikunya pecah. Karena sudah, ya saya sekarang usia 63 gitu ya. Jadi saya mikir, tuh mungkin sudah ada keropos-keroposnya, jadi sekarang itu gampang, tulang ini gampang patah, makanya hati-hati gitu ya. Jalannya gak boleh cepat-cepat, jalannya harus hati-hati. Saya belajar, Tuhan jangan bandingkan dulu ya, jangan bandingkan kamu yang dulu. Meskipun kamu dulu suka lari, suka ini, tapi sekarang sudah beda gitu, sudah beda. Harus hati-hati, butuh orang lain, butuh orang yang pegang kita, butuh orang yang mendampingi kita. Jadi bersyukur dengan tidak banding-bandingin. Yang kedua, berikutnya, jangan bandingkan hidupmu dengan orang lain. Ya, tadi pertama, jangan bandingkan dengan masa yang lalu. Yang berikutnya, jangan bandingkan dengan orang lain. Itu loh umur 90 itu loh, masih golf gitu ya. Itu loh umur segitu masih, terus iri, terus nelongso, ngersulo. Aku kok gak kayak dia ya. Aku ini seumur segini kok wis kakiku wis linu kabeh ya, kok sudah ininya lututnya ini sudah gak kuat ya. Jangan bandingkan orang lain. Atau kita ngomong, ada loh sing umurnya 50 sudah keropos tulangnya. Nanti kita sombong, aku loh umur 70 sih. Nah, jadi jangan lihat orang yang lebih atau jangan lihat yang bawah. Syukuri aja gitu ya, syukuri. Tuhan berikan kita ini, kalau Tuhan masih beri kita hidup, itu anugerah. Ya, anugerah. Tak syukuri sing dadi berkati gitu ya. Tak syukuri sing dadi kersane. Kalau aku ada, itu anugerah Tuhan. Itu yang Tuhan ingin, jangan banding-bandingkan. Ada juga lagu yang saya ingat waktu 17 Agustus yang anak yang sama Pak Jokowi diundang. Jok dibanding-banding ke, ya mesti kalah gitu ya. Ada lagu yang jok dibanding-banding. Jangan, hidup ini jangan dibanding-bandingkan. Jangan dibanding-bandingkan orang lain. Berikutnya, kalau yang pertama tadi, bagaimana supaya menjadi orang yang lanjut usia, sehat, bahagia, jadi berkat. Pertama, menerima dengan syukur. Yang kedua, terus belajar. Terus belajar. Karena hidup ini pembelajaran. Hidup ini terus belajar. Ya, hidup ini mengajarkan banyak. Pada masa kecil kita belajar ini, pada masa remaja kita belajar ini, pada masa menikah kita belajar ini, pada masa tua terus belajar ya. Kalau kita sekarang ini sebagai orang yang lanjut usia bisa belajar apa ya? Banyak ya, banyak yang bisa dipelajari, banyak hal yang dapat kita pelajari. Punya waktunya kan lebih banyak. Ya kan? Sebagai orang yang sudah lanjut usia, waktu kita ini lebih banyak. Belajar firman Tuhan lebih lagi. Belajar nyembah Tuhan lebih lagi. Oh, Cihun belajar terus ya, puji-pujian ngafalin banyak ya Cihun ya. Saya lihat Cik Syok, aduh orang-orang yang lama, aduh setia luar biasa. Koguan tadi, saya lihat Pak Agus. Jadi belajar nyembah Tuhan, belajar maunya Tuhan itu apa dalam hidupku, belajar terus. Belajar doa. Sorry. Sekarang ini kan banyak orang tua harus belajar Zoom. Saya kalau hari Senin itu sama Cik Hun, sama Bu Sum itu sudah dia. Ayo, sel grupnya Zoom. Sekarang itu kan luar biasa. Kita tuh bisa ikut sel grup lewat Zoom. Jadi yang namanya orang tua ini juga harus itu ya belajar Zoom, belajar ini apa namanya? Saya punya tante yang tua di gereja Surabaya itu juga belajar ngatur foto. Lucu ya, dia mulai begitu dikasih mamanya Pak Andreas. Itu bisa ngumpulin foto dan dia pakai komputer loh. Dia bisa arrange foto-fotonya. Pak Benyamin yang ngajari, adiknya Pak Andreas ngajari. Terus mama itu melakukan seperti itu. Belajar
nulis. Dia nulis doa, nulis ayat Alkitab, bisa belajar banyak. Belajar nulis resep supaya, saya ngomong sama mama saya suka masak. Saya ngomong, "Ma, supaya enggak pikun gitu ya, supaya enggak ingatannya ini tetap bagus. Mama kan pinter masak. Mama sekarang ngomong resepnya ini apa. Sekarang itu lo gampang, saya bilang makanannya difoto, resepnya ditulis. Nanti bukan dijual Ma, tapi dikasihkan anak cucu. Buat pas ulang tahunnya Mama, nanti resep itu tak print Ma, tapi saya bilang gitu, nanti resepnya ini resep emak gitu ya, bisa dibagikan ke anak cucu, itu warisan loh Ma. Saya ngomong sama mama saya gitu, tapi mama saya sudah nggak mau gitu. Tapi ada orang-orang tua yang dikasih dorongan dan dia mau, bisa menjadikan tulisan-tulisannya itu warisan. Ya, doa-doanya mama juga bisa warisan kalau doanya mulai doaku ini mulai ditulis. Belajar menulis. Itu saya punya gambar lagi berikutnya. Nih, orang tua bisa belajar merajut. Ya. Ibu Daniel ya, Pak Daniel itu sekarang usianya berapa ya? Berapa Cik Lani? Koden sekitar hampir 70. Nah, istrinya juga itu ngerajut tuh luar biasa. Dia merajut di usia tua ini lebih produktif. Bu Mariani yang jual bunga sekarang dapat ide gimana buat bunga yang dirajut. Jadi ngomong sama Bu Daniel, Burut. Sekarang Burut produksi banyak bunga rajut yang nanti sama Bu Mariani ditata, dijual. Luar biasa. Nah, belajar apa lagi? Berkebun. Banyak orang tua yang berkebun ya. Karena orang tua ini telaten gitu ya, berkebun. Saya lihat tetangga-tetangga saya yang suka nyirami, yang suka ini, yang tua-tua. Yang di rumah sudah pensiun, berkebun. Nah, mereka bisa berkebun menghasilkan. Belajar apa lagi? Banyak ya yang kita bisa pelajari. Hidup itu harus terus belajar. Nah, berikutnya ada gambar yang dikatakan usia itu cuma angka. Muda itu cara berpikir dan bersikap katanya. Usia itu cuma angka. Oh, sudah segini. Tapi kalau kita masih berpikir, bisa berpikir, berpikirnya orang muda itu kan dikatakan muda itu sikap dan cara berpikir. Kalau kita bisa mikir, anak muda itu pikirannya apa ya? Anak muda itu pikirannya aku harus terus menghasilkan. Aku ini waktuku produktif, aku bisa menghasilkan. Kita juga gitu. Bisa usia kita angkanya naik, tapi semangatnya untuk bisa terus bisa menghasilkan. Talenta yang Tuhan sudah berikan ke aku, ini aku harus terus kembangkan. Ya, kalau ngomong Tuhan datang, kalau tentang talenta apa yang kita kerjakan, anggap Tuhan itu masih datangnya 1000 tahun lagi. Kita tuh masih terus bisa menarik diri kita. Aku bisa lakukan lebih lagi, aku bisa lakukan lebih lagi di usia kita dengan kemampuan yang ada pada kita. Ya. Sebentar. Terlalu bersemangat. Tuhan kasih talenta itu kan seperti itu. Satu talenta itu katanya gaji berapa tahun itu? Gaji 9 tahun nggak salah. Itu satu talenta. Nanti pada saat kita menghadap Tuhan, Tuhan kan tanya talentanya udah dilipat gandakan enggak? Ya kita masih bisa talenta yang kita miliki itu masih kita bisa kembangkan. Jadikan warisan ya. Warisan itu bukan cuma harus warisannya duit, rumah. Tapi warisan kebiasaan, keahlian masak itu bisa wariskan. Kadang ada orang tua yang enggak kepengin gitu anaknya diwarisi masaknya. Ada orang tua yang mikirnya gitu. Kalau nanti
Dia tak ajari masak, dia enggak butuh aku gitu. Dia bisa masak sendiri, dia enggak butuh aku. Ada orang tua yang kepingin rasa terus dibutuhkan anaknya. Tapi kalau kita bisa mewariskan, menjadikan itu menjadi kail gitu ya, untuk anak itu menghasilkan lebih lagi. Nah, kalau kekudusan, anggap Tuhan itu datangnya nanti malam. Nah, kita harus siap tentang iman, tentang kekudusan, tentang mengikut Tuhan. Terus anggaplah Tuhan itu bisa datang malam ini. Makanya aku harus tetap siap. Tapi untuk talenta, anggap Tuhan masih 1000 tahun lagi gitu ya. Jadi kita masih bisa terus bertumbuh. Berikutnya. Ini tadi saya ngomong muda itu cara berpikir. Dan ini ada 2 macam cara berpikir. Yang satunya fixed mindset, itu artinya sudah mandek. Fix, enggak mau maju. Jadi orang yang sudah aku wis gak bisa, aku wis tua, aku gak mungkin, aku enggak bisa gini, aku gak bisa. Diajarin ini enggak bisa aku wis gak bisa. Kakak saya umur 65 baru belajar mobil. Teman-temannya udah ngomong gini, Wista kamu enggak mungkin bisa nyetir mobil. Ada kok orang yang diciptakno Tuhan enggak nyetir mobil. Wis kamu enggak usah belajar mobil. Katanya. Tapi saya ngomong, kalau masih bisa kenapa enggak gitu. Ayo belajar daripada kita bergantung sama orang terus. Sekarang dia bisa nyetir mobil, bisa nganterin mama ke rumah sakit, bisa nganterin ke pasar saat dia harus sendirian. Dulu saya dampingin dia terus, sekarang kakak saya umur 65 mulai belajar nyetir mobil dan bisa gitu. Ya. Jadi enggak mandek, ininya enggak dibilang enggak aku enggak bisa, pokoknya aku enggak bisa. Kalau aku lakukan aku gagal, kalau aku lakukan nanti. Yang satunya ini tadi, ya ini pola pikir anak muda itu, pola pikir orang muda itu adalah terus berkembang. Aku masih bisa jadi berkat, aku masih bisa melayani Tuhan, aku masih bisa berkati anak cucuku, aku masih bisa. Ya, dengan apa yang ada padaku. Tuhan tidak pernah minta yang kita tidak punya. Ingat, Tuhan tanya pada waktu mau memberi makan 5.000 orang, apa yang ada padamu? Cuma 5 roti 2 ikan, asal diserahkan ke Tuhan. Tuhan bisa lipat gandakan. Saat kita di usia lanjut ini, apa yang ada padamu? Tuhan tidak minta yang tidak ada. Tuhan tidak minta apa yang kita nggak bisa. Apa yang ada pada kita. Kemampuan kita, bakat kita berikan kepada Tuhan. Dan Tuhan bisa melipat gandakannya menjadi berkat yang luar biasa. Amin. Amin. Berikutnya, nah, berikutnya lagi. Nah, ya, nah, menjadi tua itu pasti. Menikmati masa tua dengan kondisi sehat, berjiwa muda itu pilihan. Tua, umur itu tadi musimnya akan dimasuki, itu pasti. Musim nggak bisa diubah gitu ya. 4 musim yang ngalami musim itu pasti. Tapi untuk bisa menikmati musim hidup kita bahagia dan bisa jadi berkat itu pilihan kita. Dan Tuhan katakan pagi hari ini, mana yang kau pilih? Ya, mana yang kita pilih? Kita mau jadi bahagia. Pertama apa? Yang pertama tadi apa, Bapak Ibu? Syukuri, mengucap syukur ya. Terima dengan ucapan syukur. Yang kedua, terus belajar. Hidup ini masih banyak yang dipelajari. Ya, masih banyak yang dipelajari. Dan Tuhan ingin setiap kita menjadi orang yang terus bertumbuh. Bertumbuh, tujuan kita bertumbuh seperti Kristus. Saya undang tim worship. Haleluya. Saya siapa Bapak Ibu yang rindu untuk menjadi lanjut usia,
tetap sehat, bahagia, dan jadi berkat. Saya undang untuk bangkit berdiri. Janjinya Tuhan, Tuhan akan ada di setiap musim kehidupan kita. Engkau ada bersamaku di setiap musim hidupku. Tak pernah kau biarkan ku sendiri. Kekuatan di jiwaku adalah bersamamu. Tak pernah ku ragukan kasih-Mu. Kembali, Engkau ada. Engkau ada bersamaku di setiap musim hidupku. Tak pernah kau biarkan ku sendiri. Kekuatan di jiwaku adalah bersamamu. Tak pernah ku ragukan kasih-Mu. Katakan keyakinan kita kepada Dia. Bersamamu Bapa, ku lewati semua perkenanan-Mu yang teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak, memberi pertolongan. Anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Luar biasa lagu ini. Tuhan katakan, Tuhan akan selalu ada bersama kita di setiap musim. Bahkan musim yang mungkin merasa paling gak enak. Musim dingin yang saya rasakan waktu itu paling gak enak. Tapi Tuhan bisa membuatnya indah. Karena Dia yang berjanji, Ia akan membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Karena Ia bersama kita. Ia ada bersama kita. Perkenanan-perkenanannya itu yang akan mengikuti kita. Mungkin sulit, mungkin banyak mengalami kesukaran di masa tua ini. Tapi seperti pohon aras di Libanon, meskipun mengalami kesulitan tetap tumbuh. Tetap bisa menjadi berkat. Tetap bisa dipakai Tuhan untuk gerejanya. Menjadi usia lanjut yang menjadi teladan iman, teladan kekudusan, teladan kesalehan. Tuhan ingin hidup kita di usia lanjut pun masih menghasilkan buah yang manis seperti buah kurma, dinikmati banyak orang. Engkau
ada bersamaku di setiap musim hidupku. Tak pernah kau biarkan ku sendiri. Kekuatan yang dari Tuhan. Kekuatan di jiwaku adalah bersamamu. Tak pernah ku ragukan kasih bersamamu Tuhan. Yes. Bersamamu Bapa, ku lewati semua perkenananmu yang teguhkan hatiku. Kau siap menolong. Engkau yang bertindak, memberi pertolongan. Anugerahmu besar melimpah bagiku. Anugerahmu besar, anugerahmu besar melimpah bagiku. Anugerahmu Tuhan, anugerahmu besar melimpah bagiku. Haleluya, 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 haleluya. Anugerahmu besar, haleluya. Anugerahmu besar Tuhan, kasih-Mu nyata Tuhan. Uralah basyika para. Hati kami melimpah dengan ucapan syukur Tuhan. Kami yang ada di Caleb Ministry ini boleh ada di musim kehidupan yang mungkin nggak nyaman Tuhan. Tapi Engkau bisa membuat semuanya itu indah oleh anugerah-Mu Tuhan. Kami tidak menjadi orang yang rewel dengan musim hidup kami Tuhan. Tapi kami menjadi orang-orang yang bersyukur Tuhan. Kalau kami ada sampai hari ini, semua berkat kemurahan, semua anugerah-Mu, semua perkenanan-Mu Tuhan. Dan janji-Mu, Engkau tidak pernah membiarkan kami sekali-kali sendiri Tuhan. Engkau bersama kami, itu kekuatan kami Tuhan. Engkau bersama kami itu Tuhan, membuat semuanya menjadi indah Tuhan. Engkau bersama kami membuat jerih payah kami tidak sia-sia. Tuhan, biar hati yang terus bersyukur itu ada pada setiap kami Tuhan. Yang memberikan kami kekuatan untuk hidup setiap hari. Hati yang siap untuk terus belajar, itu juga ada pada kami. Ada banyak hal yang kami bisa pelajari Tuhan. Berikan kami Tuhan kerajinan, berikan kami tangan yang rajin, berikan kami Tuhan kerinduan terus Tuhan. Seperti yang Tuhan rancangkan, kami jadi seperti pohon kurma, kami menjadi seperti pohon aras Tuhan. Yang terus jadi berkat dalam setiap musim kehidupan kami jadi berkat. Itu yang Engkau desain, yang Engkau rancangkan buat kami Tuhan. Dan saat Engkau merancangkan, Engkau yang membuat kami mampu Tuhan. Perkenanan-Mu yang memampukan kami, yang meneguhkan langkah-langkah kami. Tuhan, Kau berkati Caleb Ministry yang ada di tempat ini Tuhan. Kau yang memberkati kekuatan yang dari Tuhan, itu yang bersama mereka Tuhan.
biar menjadi orang yang terus mencari Tuhan, mencari sumber mata air itu yang menjadi kekuatannya. Terima kasih Tuhan. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapa-Ku yang setia. Selalu bersyukur, Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapa-Ku yang setia. Ku mau selalu bersyukur, bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapa-Ku yang setia. Kaulah Bapa-Ku yang setia. Kau Bapa-Ku yang setia. Silakan kita mendengarkan pengumuman. Terima kasih buat firman Tuhan yang telah disampaikan oleh Ibu Lydia Setio Raharjo. Benar. Ya, Tuhan memberkati pelayanannya dan sekeluarganya. Oma opa diberkati semua. Siapa mau hidup sehat? Siapa mau hidup kuat? Dan siapa mau berbahagia? Ya kita semua ya, puji Tuhan ya, biarlah kita tetap semangat mengikuti Tuhan. Amin. Tepuk tangan buat opa oma semua di tempat ini. Ya, saya dengan gembira kami menyambut opa oma, saudara-saudara yang baru pertama kali bergabung di ibadah Kaleb di tempat ini. Mungkin bisa berdiri. Nanti Asyir akan menyambut. Ada? Ya, mungkin masih wajah-wajah lama orang-orang yang setia mengikuti ibadah Kaleb. Amin ya, puji Tuhan. Ya, ibadah Kaleb untuk bulan depan diadakan pada hari Rabu tanggal 21 Agustus 2024 di tempat ini jam 10. Dan ya, gereja MDC di tempat ini ada ibadah sekolah minggu dan pra remaja jam 8 pagi setiap hari Minggu. Dan ibadah umum dan IQ mungkin bagi oma opa atau yang mempunyai anak atau cucu yang belum beribadah, belum bergereja dimanapun, kami dengan senang hati ya menyambut opa oma semua. Ya, saatnya kita akan memberikan persembahan. Biarlah kita sama-sama dengan rasa syukur kita memberikan persembahan untuk pekerjaan Tuhan di tempat ini maupun di luar ya. Kita sama-sama akan berdoa terlebih dahulu. Bapa, kami mengucap syukur Tuhan kalau pada siang hari ini dengan bersukacita Tuhan kami mengikuti ibadah Kaleb ini Bapa. Dan kami bersukacita Tuhan karena kami tahu Engkau hadir di tempat ini memberkati setiap kami Tuhan. Dan Engkau mengasihi setiap kami Bapa. Terima kasih Tuhan. Dan saat ini kami akan memberikan persembahan sebagai ungkapan syukur kami Tuhan untuk pekerjaan Tuhan Bapa. Terima kasih Tuhan, kami berdoa juga untuk orang-orang yang mengelola persembahan ini. Biarlah bisa dipergunakan untuk kemuliaan nama-Mu.
Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan semuanya ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama Yesus kami berdoa serta mengucap syukur. Amin. Ya, sambil persembahan dijalankan, kita sama-sama akan menyaksikan ada persembahan pujian dari grup. Saya persilahkan untuk grup katanya MMKC ya. Mama kece, sip mama kece katanya, tepuk tangan ya kita semua. Mari saya persilakan. Dan setelah ini dilanjutkan oleh Pak Jeffrey ya. Jadi ada 2 persembahan pujian.
Cek, cek. Cek. Puji Tuhan, saat ini kita masih diberi kesempatan meskipun dengan usia yang mencapai akan lanjut lansia. Biarlah sisa hidup kita akan kita pakai untuk mempermuliakan nama Tuhan. Oke? Pujian yang akan pujikan menyatakan bahwa kasih Tuhan senantiasa nyata di dalam hidup kita. Oleh sebab itu, Tuhan di mana-mana selalu ada, kiri kanan, depan belakang selalu ada Tuhan. Maka dari itu jangan takut. Kita senantiasa memohon doa apabila kita senantiasa memerlukan dan Tuhan siap untuk melawat kita. Amin. Oke. Bapakku yang ku cinta, Kau segalanya bagiku. Di setiap saat selalu Kau bersamaku. Bapakku yang ku rindu, tetap dekat denganmu, mengecap kebaikanmu selamanya. Kau sungguh baik, baik bagiku. Kasih-Mu nyata dalam hidupku. Ku mau setia sepanjang umur hidupku. Betapa ku bersyukur atas kasih-Mu. Bapakku yang ku cinta, Kau segalanya bagiku. Di setiap saat selalu Kau bersamaku. Bapakku yang ku rindu, tetap dekat denganku, mengecap kebaikan-Mu selamanya. Kau sungguh baik, baik bagiku. Kasih-Mu nyata dalam hidupku. Ku mau setia sepanjang umur hidupku. Betapa ku bersyukur atas kasih-Mu. Kau sungguh baik, baik bagiku. Kasih-Mu nyata dalam hidupku. Ku mau setia sepanjang umur hidupku. Betapa ku bersyukur atas kasih-Mu. Betapa ku bersyukur atas kasih-Mu. Betapa ku bersyukur atas kasih-Mu. Terima kasih, Tuhan memberkati kita semua. Terima kasih untuk sumbangannya dari teman-teman pagi ini. Senang sekali kalau kita bisa mendengarkan suara-suara yang dari ibu bapak lain. Kalau nanti mau nyumbang lagu 1 bulan sebelumnya ya. Jadi bisa menghubungi saya atau Bu Agus. Saya mengundang
yang ulang tahun di bulan Juni. Ada? Oh, Juli ya. Bisa tampil ke depan yang ulang tahun. Nanti Bu Agus akan berdoa. Silakan maju ke depan yang ulang tahun bulan Juli. Silakan. Ada? Ada, Bapak. Silakan maju ke depan. Loh, cuman satu. Yang lain? Ya, dua. Ayo yang lain. Sip, dua. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Panjang umurnya, sehat badannya, kuat imannya di dalam Tuhan, di dalam Tuhan, di dalam Tuhan. Panjang umurnya, sehat badannya, kuat imannya di dalam Tuhan, di dalam Tuhan, di dalam Tuhan. Tulisan Requiler, tulisan requiler, tulisan requiler, tulisan requiler, tulisan requiler, tulisan requiler, tulisan requiler. Tulisan requiler. silakan. Ya, mari kita berdoa buat teman-teman kita yang berulang tahun pada bulan Juli. Bapa, kami berdoa Tuhan Yesus, Engkau yang sudah menambahkan usia bagi mereka, Engkau juga akan menambahkan sejahtera-Mu ya Tuhan. Biarlah mereka memiliki hati yang penuh dengan kedamaian, penuh ucapan syukur ya Tuhan Yesus. Di dalam melangkah ke depannya Tuhan, kami tahu Bapa, Engkau selalu memegang, Engkau selalu membimbing, Engkau yang menjadi jalan dan kebenaran. Biarlah firman-Mu itu Tuhan, yang merupakan pelita bagi kaki kami, dan terang bagi jalan-jalan mereka ya Tuhan. Berkati mereka ya Bapa, di usianya yang lanjut ini Bapa. Berikan kekuatan, berikan kesehatan Tuhan. Yang istimewa Tuhan, berikan hati yang penuh syukur, hati yang penuh damai ya Bapa. Terima kasih Tuhan, biarlah mereka boleh menjadi berkat bagi keluarganya Tuhan, bagi anak cucunya Tuhan Yesus, bagi gereja, bahkan bagi kota ini. Terima kasih ya Tuhan Yesus, kami berdoanya di dalam nama Yesus. Amin. Ya, sebelum kita mengakhiri ibadah kita pagi ini, ada satu pengumuman lagi untuk bulan Agustus tanggal 21. Tadi kalau Ibu Hun bilang siapa yang mau persembahan untuk bisa
lapor dulu. Tapi untuk kali ini bulan Agustus saya tidak membuka persembahan itu karena kami akan mengadakan lomba. Jadi waktunya nanti lomba 17-an. Yaitu lomba nyanyi ya. Tapi nyanyinya tidak grup. Nyanyi solo sendiri-sendiri. Dan untuk itu Bapak Ibu yang ingin ikut lomba ini biar bisa mendaftarkan diri kepada saya atau kepada Ibu Hun. Ya. Ada 2 lomba, yang satu lomba nyanyi, yang 2 lombanya kuis Alkitab. Ya. Oke? Ya, mungkin jadi untuk tanggal 21 kita akan bertepatan dengan hari kemerdekaan negeri kita akan mengadakan acara ini. Oh enggak, lagunya tidak saya tentukan, boleh bebas, tapi saya harap tidak sama. Ya, tapi kalau kemungkinan sama ya enggak apa-apa kan, enggak janjian gitu. Ya. Boleh nyanyi satu, enggak grup ya, satu-satu. Solo maksudnya itu. Boleh dengan bahasa Mandarin, bahasa Indonesia, bahasa Inggris, terserah Bapak Ibu. Nanti ada hadiahnya, tapi keputusan juri tetap. Iya Jeff. Kostumnya ya sesuai dengan apa ini, hari kemerdekaan, merah putih. Yang ada, jangan memaksakan. Yang ada boleh pakai merah putih, kalau enggak bebas lah. Ya. Ada lagi? Apa nih? Oh, kuis Alkitab ya, gampang. Gampang pokoknya. Semua mestinya bisa menjawab. Udah? Ayo kita akhiri ibadah kita pada pagi hari ini. Kita akan bangkit berdiri, kita akan berdoa terlebih dahulu. Bapa yang kami sembah di dalam nama Yesus, kami mengucap syukur kepadamu Tuhan. Di akhir ibadah Caleb Ministry pagi hari ini Tuhan, biarlah setiap kami yang telah mendengar firman-Mu boleh merenungkan Tuhan, bahkan boleh menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Kami ingin Tuhan, di usia yang lanjut, kami boleh tetap sehat, kami bahagia, bahkan kami tetap bisa menjadi berkat ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Meteraikan firman-Mu di dalam setiap pribadi kami ya Tuhan. Bapa, sebentar kami akan meninggalkan ruangan ini Tuhan. Tapi kami percaya Bapa, Engkau tetap menyertai kami. Engkau tetap menuntun kami ya Tuhan. Biarlah berkat Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus memberkati kita semua. Terima kasih. Amin. Amin. Ya, kita bertemu lagi tanggal 21 Agustus. Jangan lupa ya teman-teman. Ya, terima kasih.